Angin hangat Dubai berembus lembut ketika Dika dan selingkuhannya, Marsha, turun dari taksi mewah di depan Hotel Bintang 5. Dengan senyum penuh kemenangan, Dika menggandeng tangan Marsha, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Mereka baru saja tiba di kota megah ini untuk menikmati liburan mewah, hasil dari kebohongan dan pengkhianatan yang telah mereka rajut berbulan-bulan lamanya. Dika, seorang pengusaha sukses, telah berselingkuh dengan Marsha selama hampir 1 tahun. Ia mengaku pada istrinya, Laras, bahwa ia harus menghadiri konferensi bisnis penting di Singapura. Namun, kenyataannya, ia justru terbang ke Dubai dengan wanita lain. Di hotel, mereka mendapatkan layanan eksklusif, presidential suite dengan pemandangan Burj Khalifa, makan malam mewah di restoran bintang Michelin, serta perjalanan safari di padang pasir telah mereka rencanakan. Bagi Dika, ini adalah surga yang ia impikan, jauh dari kehidupan rumah tangga yang mulai membosankan baginya. Marsha mengenakan gaun merah yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, tersenyum menggoda sambil menyentuh pipi Dika. Sayang, kita benar-benar pasangan sempurna. Aku tidak sabar untuk menikmati malam ini bersamamu, bisiknya. Dika terkekeh dan mencium keningnya. Aku sudah menyiapkan segalanya untuk kita. Tidak ada yang bisa mengganggu kita di sini. Namun, di balik semua kemewahan ini, ada badai yang sedang bersiap menghantam Dika dengan keras. Setelah menikmati makan malam mahal dengan wine terbaik, Dika mengeluarkan kartu kreditnya untuk membayar tagihan. Namun, wajahnya mendadak berubah ketika kasir mengatakan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Maaf, Pak, kartu Anda ditolak. Dika mengerutkan kening. Apa? Tidak mungkin. Coba lagi. Kasir itu mencoba kembali, tetapi hasilnya tetap sama. Marsha yang tadinya bersandar santai mulai gelisah. Coba pakai kartu lain, sayang, ujarnya. Dika mengeluarkan kartu lain, lalu menggesekkannya. Namun, hasilnya tetap nihil. Semua kartunya ditolak. Matanya membelalak, jantungnya berdegup kencang. Ia buru-buru membuka aplikasi mobile banking di ponselnya dan mendapati sesuatu yang lebih mengejutkan. Rekeningnya kosong. Laras, sang istri, telah memblokir semua akses keuangan Dika. Dengan hak penuh atas keuangan keluarga, Laras telah merencanakan ini sejak lama. Ia telah mengendus perselingkuhan suaminya. Dan ini adalah saat yang tepat untuk memberi pelajaran yang tidak akan terlupakan. Sementara itu, kasir mulai terlihat tidak sabar. Maaf, Pak, apakah Anda memiliki cara lain untuk membayar? Atau saya harus memanggil manajer? Dika merasa tubuhnya mulai panas. Ia mencoba menelepon Laras, tetapi panggilannya tidak tersambung. Rasa panik mulai menguasai dirinya. Dika, apa yang terjadi? Jangan bilang kamu tidak punya uang. Marsha berbisik dengan wajah khawatir. Dika menarik napas panjang dan mencoba tetap tenang. Aku bisa atasi ini. Aku akan cari cara. Namun, di balik semua ini, ia tahu, ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari yang ia kira. Dika mencoba menarik Marsha keluar dari restoran setelah dengan terpaksa menyerahkan jam tangan mahalnya sebagai jaminan sementara. Mereka berjalan menuju lobi hotel dengan langkah tergesa. Dika mencoba membuka kembali aplikasi perbankan, berharap ada celah yang bisa ia manfaatkan. Tapi semua rekeningnya benar-benar diblokir. Ia mencoba menghubungi asistennya di kantor, namun nomor itu juga sudah tidak aktif. Sial, ini pasti Laras, gumamnya kesal. Dika, jangan bilang kita nggak bisa bayar hotel juga. Marsha mulai terlihat panik. Dika menelan ludah. Aku akan cari cara. Mereka tiba di meja resepsionis, dan Dika mencoba menggunakan kartu lain untuk memastikan pembayaran kamar mereka. Namun, hasilnya tetap sama. Petugas hotel mulai curiga dan menatap mereka dengan tatapan tajam. Maaf, Pak, tapi jika Anda tidak bisa membayar, kami harus meminta Anda meninggalkan hotel dalam waktu 2 jam, ujar petugas dengan nada tegas. Marsha terbelalak. Kita diusir. Dika, kamu bercanda, kan? Dika hanya bisa diam. Ia telah meremehkan istrinya. Laras bukan wanita bodoh, dan sekarang, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa ia benar-benar terjebak di negeri orang tanpa uang sepeser pun. Sambil mencoba menenangkan Marsha yang mulai histeris, Dika berusaha menelepon beberapa rekan bisnisnya. Namun, tak satu pun mengangkat panggilannya.
Semuanya seolah menghindar darinya. Marsha mulai kehilangan kesabarannya. Dika, aku nggak mau terlunta-lunta di sini. Ini bukan rencana kita. Dika mengusap wajahnya dengan frustrasi. Ia kemudian mencoba mengirim pesan pada Laras melalui WhatsApp. Namun, sebelum ia sempat mengetik panjang lebar, sebuah pesan masuk lebih dulu. Laras, selamat menikmati liburanmu. Sayang, aku harap kamu suka kejutan ini. Pulanglah kalau bisa. Kalau tidak, ya, silakan menikmati Dubai seumur hidupmu. Dika merasakan darahnya berdesir. Rahangnya mengatup kuat. Laras benar-benar tidak main-main. Sementara itu, petugas keamanan hotel mulai mendekat ke arah mereka. Maaf, Pak, Bu, tapi waktu Anda hampir habis. Jika Anda tidak bisa membayar, kami harus meminta Anda keluar. Dika menelan ludah. Ini benar-benar mimpi buruk. Tanpa uang, tanpa bantuan, dan sekarang, tanpa tempat tinggal di negeri orang. 10 tahun yang lalu, kehidupan Dika dan Laras dimulai dengan kisah cinta yang begitu manis. Mereka bertemu di kampus. Saat Dika masih seorang mahasiswa jurusan bisnis dan Laras mengambil jurusan desain interior. Pertemuan mereka bukan sesuatu yang direncanakan. Namun sejak pertama kali berbincang, keduanya merasa ada sesuatu yang berbeda. Laras adalah gadis yang cerdas dan penuh semangat. Sementara Dika adalah pria ambisius dengan mimpi besar. Dika pertama kali melihat Laras saat menghadiri seminar kewirausahaan di kampusnya. Laras adalah salah satu panitia acara tersebut. Ia tampil profesional dengan kemeja putih yang elegan dan rok hitam. Tetapi yang paling menarik perhatian Dika adalah caranya berbicara, percaya diri dan penuh semangat. Ketika seminar selesai, Dika sengaja mendekati Laras dengan alasan meminta kontak salah satu pembicara. Laras, yang saat itu tidak curiga, memberikan informasi yang diminta. Namun, sejak saat itu, Dika mulai mencari cara untuk lebih sering berinteraksi dengannya. Mereka mulai bertukar pesan, berdiskusi tentang masa depan, dan berbicara tentang impian mereka. Laras ingin menjadi seorang desainer interior sukses, sedangkan Dika bercita-cita memiliki bisnis besar di bidang teknologi. Hubungan mereka tidak selalu mulus. Saat itu, Dika hanyalah seorang mahasiswa dengan kondisi ekonomi pas-pasan. Ayahnya seorang pegawai negeri biasa, dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Sementara itu, Laras berasal dari keluarga yang lebih mapan. Ayahnya seorang pengusaha properti, dan ibunya memiliki butik terkenal di kota mereka. Ketika Dika mengutarakan niatnya untuk serius dengan Laras, orang tua Laras sempat meragukan keseriusannya. Kamu yakin Dika bisa memberikan kehidupan yang layak untukmu? Tanya sang ibu suatu malam. Laras tidak ragu sedikit pun. Aku percaya pada Dika. Dia punya impian besar, dan aku ingin jadi bagian dari perjuangannya. Mendengar jawaban itu, orang tua Laras pun luluh, meskipun mereka masih mengamati Dika dengan cermat. Setelah beberapa tahun berpacaran, Dika akhirnya memberanikan diri melamar Laras. Karena belum memiliki banyak uang, Dika tidak bisa memberikan cincin berlian besar atau pesta mewah. Namun, Laras tidak peduli. Aku tidak butuh pernikahan mewah, aku hanya butuh kamu, katanya. Mereka menikah dalam sebuah pesta sederhana di taman belakang rumah keluarga Laras. Meskipun tidak berlebihan, kebahagiaan terlihat jelas di wajah mereka. Dika bersumpah untuk selalu menjaga dan mencintai Laras, dan Laras pun berjanji untuk selalu mendukung suaminya. Mereka memulai kehidupan rumah tangga dengan penuh perjuangan. Dika bekerja siang dan malam untuk membangun bisnisnya dari nol. Sementara Laras juga mulai merintis karirnya sebagai desainer interior. Hidup mereka tidak selalu mudah, tapi mereka selalu berusaha bersama. Beberapa tahun setelah menikah, usaha Dika mulai berkembang pesat. Ia berhasil mendapatkan investor besar yang membantunya mengembangkan bisnis teknologi yang ia rintis sejak kuliah. Dalam waktu singkat, Dika berubah dari pria sederhana menjadi pengusaha sukses dengan gaya hidup mewah. Awalnya, Laras merasa bangga. Ia melihat suaminya bekerja keras dan mendapatkan apa yang selama ini ia impikan. Namun, semakin sukses Dika, semakin banyak perubahan dalam sikapnya. Ia mulai sering pulang larut malam, beralasan ada pertemuan bisnis yang tidak bisa ditinggalkan. Akhir pekan yang dulu selalu mereka habiskan bersama kini semakin jarang terjadi. Laras mencoba mengerti. Ia percaya bahwa suaminya bekerja keras demi keluarga. Namun, hatinya mulai terusik ketika ia melihat perubahan lain,
Dika mulai lebih memperhatikan penampilannya, membeli barang-barang mahal yang sebenarnya tidak ia butuhkan, dan yang paling mencurigakan, ia mulai sering menyembunyikan ponselnya. Suatu malam, saat Dika sedang mandi, Laras melihat ponsel suaminya bergetar. Sebuah pesan muncul di layar. "Sayang, kapan kita bisa bertemu lagi? Aku sudah kangen." Darah Laras berdesir. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Dengan hati-hati, ia membuka ponsel Dika dan menemukan percakapan dengan seorang wanita bernama Marsha. Isi pesannya penuh dengan kata-kata mesra dan rencana pertemuan rahasia. Laras menahan napas. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Selama ini, ia mempercayai Dika sepenuh hati, tetapi suaminya telah mengkhianatinya. Namun, Laras bukan tipe wanita yang akan langsung meledak dalam emosi. Ia menutup ponsel itu dengan hati-hati dan memasang wajah tenang ketika Dika keluar dari kamar mandi. "Kamu kenapa, sayang? Kok diam aja?" tanya Dika. Laras tersenyum tipis. "Nggak apa-apa. Cuma capek aja." Di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia akan mencari tahu lebih dalam sebelum mengambil tindakan. Ia tidak akan gegabah. Tapi ia juga tidak akan tinggal diam. Dan itulah awal dari perang dingin antara Laras dan Dika, perang yang akan berujung pada kehancuran yang tidak pernah Dika bayangkan. Dika membuka matanya dengan rasa lelah yang luar biasa. Kamar hotel mewah yang ia tempati bersama Marsha di Dubai terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun AC sudah ia matikan. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela besar, menyinari tubuh Marsha yang masih terlelap di ranjang. Namun, Dika tidak bisa menikmati pemandangan itu. Pikirannya kalut. Semalam, saat ia mencoba membayar makan malam mereka di salah satu restoran bintang 5, kartu kreditnya ditolak. Ia pikir itu hanya kesalahan teknis, sampai ia mencoba kartu lainnya, dan hasilnya tetap sama. Ia tidak ingin membuat Marsha panik, jadi ia hanya beralasan bahwa mungkin sistem perbankan sedang bermasalah. Namun, saat ia mencoba mengakses aplikasi mobile bankingnya, akun-akunnya kosong. Saldo nol. Dika langsung duduk tegak di tempat tidur, meraih ponselnya dan mencoba menelepon bank. Namun, nomor layanan pelanggan tidak bisa dihubungi dari luar negeri. Ia menghembuskan napas panjang, lalu mencoba menelepon asistennya di Jakarta. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menghubungi beberapa koleganya, namun tetap nihil. Pikirannya langsung tertuju pada satu orang, Laras. Ia buru-buru membuka WhatsApp dan mengirim pesan pada istrinya. "Laras, ada masalah dengan rekeningku. Apa kamu tahu sesuatu?" Pesannya terkirim, tapi tidak ada tanda dibaca. Ia mengirim pesan lagi. "Tolong jawab, ini darurat." Beberapa menit kemudian, centang 2 biru muncul, diikuti oleh balasan yang membuat dadanya semakin sesak. "Oh, kamu baru sadar." Dika mengerutkan kening. Tangannya gemetar saat mengetik. "Apa maksudmu?" Laras membalas dengan sesuatu yang lebih mengejutkan. Tangkapan layar transaksi yang menunjukkan bahwa semua rekening yang terkait dengan namanya telah ditransfer ke rekening atas nama Laras dan aset-aset perusahaan telah dibekukan. "Selamat menikmati liburanmu, sayang. Kamu nggak butuh uang lagi kan? Kamu kan cuma ke Singapura untuk urusan bisnis." "Oh, atau aku salah?" Dika mengumpat pelan. Rahasianya terbongkar. Marsha menggeliat di tempat tidur dan membuka matanya perlahan. "Sayang, ada apa? Kok mukamu tegang banget?" Dika menelan ludah, mencoba menyusun kata-kata. "Ada masalah kecil dengan rekeningku. Mungkin karena aku lagi di luar negeri." Marsha mengerutkan dahi. "Jadi, kamu nggak bisa pakai kartu kreditmu?" "Sementara ini, iya," jawab Dika sambil menggaruk kepalanya. "Tapi aku bisa cari solusi." Marsha bangkit dari tempat tidur dan menyandarkan tubuhnya di kepala ranjang. "Dika, kamu kan yang bayarin semua di sini. Kalau nggak ada uang, gimana kita bisa lanjut liburan?" Dika menahan napas. Ia tahu bahwa Marsha bukan tipe wanita yang akan bertahan dalam situasi sulit. Selama ini, Marsha bersamanya bukan karena cinta, tapi karena kemewahan yang bisa ia berikan. Ia mencoba menenangkan diri. "Aku akan cari cara. Paling nggak, aku bisa pinjam dari teman bisnis di sini." Namun, usahanya sia-sia. Setiap orang yang ia hubungi menolak untuk membantu atau tidak mengangkat teleponnya sama sekali. Rupanya,
Lara sudah memastikan bahwa ia benar-benar terkunci di tempat asing tanpa bantuan siapapun. Marsha mulai gelisah. Jadi kita stuck di sini tanpa uang? Aku nggak bisa hidup kayak gini. Dika, aku butuh shopping. Aku butuh makan enak. Nggak mungkin kita bertahan di Dubai tanpa uang. Dika mencoba meredakan kepanikan Marsha, tetapi semakin lama, wanita itu semakin menjauh darinya. Marsha mulai menghubungi teman-temannya, mencari tumpangan, bahkan sempat bertanya kepada seorang kenalannya apakah ada penerbangan pulang yang bisa ia manfaatkan. Akhirnya, pada malam hari, Marsha berkemas tanpa banyak bicara. "Kamu mau kemana?" tanya Dika dengan suara penuh kecemasan. "Aku pulang," jawab Marsha tanpa basa-basi. "Aku nggak bisa di sini sama kamu tanpa uang. Lagian, aku nggak mau kena masalah karena istrimu yang gila itu." Dika mengerang frustrasi. "Marsha, tolong. Aku bisa cari solusi. Jangan tinggalkan aku di sini." Marsha hanya tertawa kecil. "Maaf, Dika. Aku bukan tipe perempuan yang mau sengsara. Kita bersenang-senang, itu aja cukup. Aku nggak pernah janji mau setia sama kamu." Tanpa menunggu jawaban Dika, Marsha menarik kopernya dan pergi meninggalkan hotel. Dika hanya bisa terpaku di tempat, merasa dunia yang selama ini ia bangun dengan kebohongan runtuh seketika. Kini Dika benar-benar sendirian. Tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa tempat untuk berpaling. Ia mencoba menginap di hotel, tetapi pihak resepsionis meminta pembayaran yang tidak bisa ia lakukan. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dari seorang pria kaya dan berkuasa, ia berubah menjadi seseorang yang tak berdaya di negeri orang. Dengan perasaan terhina, ia terpaksa tidur di bandara, mencoba mencari cara untuk bisa pulang. Namun, tanpa uang dan tanpa akses ke rekeningnya, semua tampak mustahil. Saat itulah ia menerima pesan dari Laras. "Bagaimana rasanya, Dika? Tersesat di negeri orang tanpa uang dan siapapun untuk menolongmu? Sekarang kamu tahu rasanya dikhianati dan ditinggalkan." Dika menghela napas panjang, menyadari bahwa permainan ini telah berakhir. Namun, pukulan terbesar belum datang. Keesokan paginya, Dika mencoba mencari informasi tentang penerbangan pulang yang bisa ia manfaatkan. Saat ia sedang duduk di sudut bandara, ia melihat layar televisi yang menampilkan berita bisnis dari Indonesia. Wajahnya memucat. Di layar, seorang reporter tengah melaporkan bahwa perusahaan Dika telah mengalami pergantian kepemimpinan secara mendadak. Semua saham yang sebelumnya atas nama Dika kini telah dialihkan. Lebih mengejutkan lagi, Laras muncul dalam konferensi pers sebagai pemilik baru dari perusahaan yang selama ini Dika bangun. "Kami hanya mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi hak keluarga kami. Bisnis ini tidak akan lagi dikotori oleh orang yang tidak setia," kata Laras dengan senyum penuh kemenangan. Dika terhuyung di tempat duduknya. Bukan hanya hartanya yang diambil, tetapi seluruh warisannya telah dihancurkan oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah. Ponselnya bergetar lagi. "Oh, aku lupa bilang satu hal. Aku sudah mengajukan gugatan cerai. Selamat menikmati sisa hidupmu, mantan suami tersayang." Dika menatap layar ponselnya dengan tatapan kosong. Hidupnya benar-benar berakhir di sini. Bandara Dubai yang luas dan megah terasa seperti penjara bagi Dika. Sudah 2 hari ia bertahan dengan uang receh yang tersisa dari sakunya. Tidur di kursi tunggu, menahan lapar, dan dihantui kenyataan bahwa semua yang ia miliki telah dirampas oleh wanita yang dulu ia anggap lemah, Laras. Matanya sembab, pikirannya kalut. Berkali-kali ia mencoba mencari cara untuk kembali ke Indonesia, tapi tak ada satupun yang bisa membantunya. Pihak kedutaan menolak memberikan bantuan tanpa jaminan identitas atau dana. Kredit dan rekeningnya telah dibekukan. Bahkan para kolega yang dulu memujanya kini menutup pintu rapat-rapat. Ia mengusap wajahnya kasar. Lalu, ia meraih ponsel. Baterainya tersisa 5%. Tak ada harapan lagi. Namun, sebelum ponsel itu mati, satu pesan masuk. "Kasihan sekali. Mau aku kirim tiket pulang?" Pesan itu dari Laras. Dika mengepalkan tangan. Ia tahu, ini bukan kebaikan. Laras sedang menghinanya. "Tolong, Laras. Aku butuh pulang." Ketikan itu terasa menyakitkan. Tapi ia tak punya pilihan lain. Beberapa menit kemudian, jawaban datang. "Baiklah. Aku sudah siapkan tiket.
Tapi ada syaratnya. Dika menghela napas. Syarat? Sejak kapan Laras menjadi sekejam ini? Tapi ia tak bisa menolak. Apa syaratnya? Kau akan tahu saat kau tiba di Jakarta. Tanpa menjawab, Dika hanya bisa menunggu. Beberapa saat kemudian, email notifikasi masuk. Tiket penerbangan ke Jakarta sudah dibelikan. First class. Seperti ingin memastikan bahwa kehancurannya terasa lebih menyakitkan. Ia menelan ludah. Dalam hati, ia berjanji, setelah kembali, ia akan mencari cara untuk bangkit. Ia tak akan kalah dari Laras. Saat Dika turun dari pesawat di Jakarta, keadaannya jauh berbeda dari saat ia berangkat ke Dubai. Dulu, ia berjalan dengan kepala tegak, penuh percaya diri. Kini, ia pulang dengan wajah lesu, pakaian lusuh, dan hati penuh dendam. Namun, sebelum ia bisa melangkah lebih jauh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan pintu kedatangan, wartawan berdesakan. Kamera mengarah padanya, dan mikrofon diacungkan ke wajahnya. Pak Dika, benarkah Anda telah bangkrut? Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa istri Anda mengambil alih perusahaan? Bagaimana rasanya ditinggalkan selingkuhan Anda di Dubai? Dika menahan napas. Semua mata tertuju padanya. Ia berusaha melangkah cepat, menghindari sorotan kamera, tetapi suara mereka semakin nyaring. Dan di tengah kerumunan, berdiri seseorang yang selama ini ia hindari. Lars. Wanita itu mengenakan gaun elegan, rambutnya tersisir rapi, dan senyuman puas terukir di wajahnya. Di sampingnya, berdiri seorang pria yang Dika kenal baik. Reza, mantan sahabatnya, sekaligus orang yang selama ini ia anggap tak lebih dari bayangan. Laras melangkah mendekat. Selamat datang di rumah, sayang, katanya, suaranya penuh ejekan. Dika menatap Laras tajam. Apa maksud semua ini? Laras tertawa kecil. Aku hanya ingin memastikan semua orang tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Seorang pengkhianat yang kini tak punya apa-apa. Dika mengepalkan tangan, tetapi sebelum ia bisa membalas, Laras melanjutkan. Oh, dan satu lagi. Mulai sekarang, rumah kita bukan lagi rumahmu. Dika terdiam. Apa maksudmu? Laras tersenyum sinis. Aku sudah menceraikanmu, dan seluruh aset yang dulu kita miliki sekarang milikku. Termasuk rumah itu. Kamu tak punya tempat lagi di sini. Dika tertegun. Ia sudah kehilangan segalanya. Uang, perusahaan, reputasi. Dan sekarang, ia bahkan tak punya tempat tinggal. Sementara itu, wartawan terus mengabadikan momen itu. Ini bukan lagi kepulangan. Ini penghinaan publik. Tanpa pilihan lain, Dika berjalan menjauh dari bandara. Tak ada yang menjemputnya. Tak ada yang menunggunya. Ia menghabiskan malam pertama di Jakarta dengan tidur di dalam terminal bus, merasa benar-benar jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Namun, jauh di lubuk hatinya, dendam mulai membara. Pagi harinya, Dika memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Atau, setidaknya, rumah yang dulu ia miliki. Saat ia tiba di depan gerbang mewah itu, jantungnya berdegup kencang. Selama bertahun-tahun, rumah ini adalah simbol kesuksesannya. Kini, rumah itu terasa seperti benteng yang tak bisa lagi ia masuki. Ia mencoba menekan bel. Tidak ada jawaban. Ia menekan lagi, kali ini lebih lama. Akhirnya, pintu gerbang terbuka sedikit. Seorang satpam baru yang tak ia kenali berdiri di sana. Maaf, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Dika berusaha menjaga wibawa yang tersisa. Saya Dika, pemilik rumah ini. Satpam itu mengernyit. Maaf, Pak, tapi rumah ini sekarang milik Bu Laras. Anda bukan pemiliknya lagi. Dika menghembuskan napas keras. Aku suaminya. Aku hanya ingin bicara dengannya. Satpam itu terlihat ragu. Tetapi sebelum ia bisa menjawab, seseorang keluar dari dalam rumah. Lars. Ia melangkah mendekat, mengenakan pakaian kasual namun tetap anggun. Tatapannya dingin, tetapi ada kilatan kemenangan di matanya. Apa yang kau lakukan di sini, Dika? Tanyanya dengan nada datar. Dika mengepalkan tangannya. Laras, aku tidak punya tempat lain. Aku butuh bicara denganmu. Laras menatapnya lama, lalu tersenyum tipis. Oh,
Jadi sekarang kau kembali padaku setelah semua yang kau lakukan? Sayangnya, aku sudah tidak punya urusan denganmu. Dika merasa darahnya mendidih. Laras, aku ini suamimu. Laras mendekat. Suaranya rendah tapi penuh ketegasan. Bukan lagi. Ia kemudian menoleh ke satpam. Pastikan dia tidak masuk ke sini lagi. Seketika, gerbang tertutup di depan wajah Dika. Ia hanya bisa berdiri terpaku di luar rumah yang dulu miliknya. Sementara di dalam, Laras berjalan pergi dengan anggun, seolah ia tak pernah menjadi bagian dari hidupnya. Dika menunduk, merasakan kehancuran total. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Dendam. Laras duduk di ruang kantornya yang megah, jari-jarinya mengetuk meja dengan ritme perlahan. Matanya menatap ke layar laptop, membaca setiap laporan perkembangan perusahaan yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Ia tersenyum tipis. Semua berjalan sesuai rencana. Dika telah kehilangan segalanya. Bukan hanya perusahaan dan aset-asetnya, tapi juga harga diri dan martabatnya. Laras telah memastikan bahwa pria yang pernah mengkhianatinya itu merasakan penderitaan yang lebih dalam daripada sekadar kehilangan harta. Namun, bagi Laras, ini belum cukup. Dika mungkin sudah jatuh, tapi ia belum hancur sepenuhnya. Ia tahu sifat mantan suaminya. Dika adalah pria yang akan selalu mencoba bangkit, tak peduli seberapa keras ia dijatuhkan. Dan Laras tidak akan membiarkan itu terjadi. Langkah pertama dalam rencananya adalah memastikan bahwa tidak ada satupun celah bagi Dika untuk kembali ke dunia bisnis. Dengan jaringannya yang luas, Laras menyebarkan informasi kepada para kolega bisnisnya bahwa Dika adalah sosok yang tidak bisa dipercaya. Ia memastikan bahwa semua pemilik perusahaan besar, investor, hingga rekan bisnis yang dulu dekat dengan Dika, mengetahui bahwa pria itu telah kehilangan kredibilitasnya. Ia bahkan menggunakan media sosial untuk memainkan opini publik. Artikel-artikel tentang kebangkrutan dan perselingkuhan Dika sengaja ia biarkan beredar. Wawancara-wawancara kecil dengan orang-orang yang pernah dirugikan oleh Dika menjadi alat sempurna untuk memperburuk citranya. Tak butuh waktu lama sebelum Dika benar-benar tersingkir dari dunia bisnis. Setiap pintu yang mungkin ia ketuk kini tertutup rapat. Namun, Laras tahu bahwa Dika bukan hanya bergantung pada uang. Ia juga bergantung pada orang-orang di sekitarnya. Maka, Laras menghubungi keluarga Dika. Dengan nada lembut, ia berbicara kepada ibu mertuanya, berpura-pura masih memiliki niat baik. Bu, saya hanya ingin memastikan Dika tidak kesulitan. Tapi saya pikir, mungkin lebih baik kalau keluarga juga memberi batasan padanya. Kadang, membiarkan seseorang belajar dari kesalahannya adalah cara terbaik untuk membuatnya sadar. Ibunya mengangguk setuju. Laras tahu, keluarga Dika selalu mengandalkan keputusannya. Mereka akhirnya benar-benar menjauh dari Dika, membiarkannya menghadapi penderitaannya sendirian. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada teman. Dika benar-benar sendirian. Setelah memastikan bahwa Dika tak memiliki jalan keluar, Laras mulai menyiapkan tahap terakhir dari balas dendamnya. Ia tahu Dika tidak akan tinggal diam. Pria itu pasti akan berusaha bangkit kembali, mencari cara untuk kembali ke puncak. Dan Laras ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil Dika akan berakhir dalam kehancuran yang lebih besar. Laras meminta timnya untuk mencari tahu keberadaan Dika. Setelah beberapa hari, mereka melaporkan bahwa Dika mulai bekerja di perusahaan kecil milik seorang pria bernama Bima. Laras tertawa kecil. Ia mengenal Bima. Pria itu dulunya hanyalah seorang karyawan kecil yang selalu berusaha mencari celah untuk naik ke atas. Dan sekarang, Dika bekerja padanya? Itu lebih lucu dari yang ia bayangkan. Tanpa membuang waktu, Laras menghubungi Bima secara langsung. Bima, aku dengar perusahaanmu sedang berkembang pesat, kata Laras dengan suara lembut namun tajam. Bima sedikit tergagap. Oh, Bu Laras. Ya, kami berusaha semaksimal mungkin. Bagus, lanjut Laras. Aku tertarik untuk berinvestasi di perusahaanmu. Tentu, dengan satu syarat. Bima menelan ludah. Syarat apa, Bu? Laras tersenyum dingin. Singkirkan Dika. Hening. Bima pasti sedang berpikir keras. Tawaran dari Laras terlalu besar untuk ditolak. Ia bisa melihat kebimbangannya melalui nada suaranya ketika akhirnya ia berkata, "Saya akan mempertimbangkannya, Bu." Laras tak perlu menunggu lama.
2 hari kemudian, Dika dipecat dari pekerjaannya tanpa alasan yang jelas. Ia tahu pasti Dika akan marah, akan berusaha mencari tahu siapa yang ada di balik ini semua. Dan ketika Dika akhirnya menyadari bahwa semua jalan kembali ke kehidupan lamanya telah dihancurkan oleh Laras, ia akan sadar bahwa mantan istrinya bukan wanita yang bisa dengan mudah ia hianati. Laras duduk di restoran mewah, menyesap segelas anggur merah sambil menunggu kedatangan seseorang. Tak lama kemudian, Dika masuk. Wajahnya penuh amarah, matanya memancarkan kebencian yang tak tertahankan. "Kau!" seru Dika, menahan diri agar tidak berteriak. Laras tersenyum tipis. "Duduklah, Dika. Jangan buat malu dirimu sendiri di tempat umum." Dika mengepalkan tangan, tapi ia akhirnya duduk. "Kenapa? Kenapa kau menghancurkan hidupku sampai sejauh ini?" Laras meletakkan gelas anggurnya dengan tenang. "Karena kau pantas mendapatkannya." Dika tertawa sinis. "Kau sudah mengambil segalanya dariku. Perusahaan, rumah, keluarga. Apa lagi yang kau inginkan?" Laras menatapnya lurus. "Aku ingin kau merasakan apa yang aku rasakan dulu. Rasa dikhianati. Rasa kehilangan. Rasa tidak berdaya. Aku ingin kau tahu bagaimana rasanya ketika dunia yang kau bangun runtuh dalam sekejap." Dika terdiam. Ia tahu ia telah berbuat salah, tapi ia tidak menyangka bahwa Laras bisa sejauh ini dalam membalas dendamnya. "Jadi, ini akhir dari semuanya?" tanya Dika dengan nada pahit. Laras menggeleng. "Tidak, Dika. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup barumu, sebuah kehidupan di mana kau bukan siapa-siapa." Ia berdiri, mengambil tasnya, dan bersiap pergi. Namun sebelum melangkah keluar, ia menoleh sekali lagi. "Selamat menikmati hidup barumu, Dika." Dan dengan itu, Laras pergi, meninggalkan Dika yang kini benar-benar hancur tanpa sisa. Dika duduk termenung di bangku taman yang dingin dan sepi. Hujan rintik-rintik jatuh membasahi tanah, menciptakan aroma tanah basah yang bercampur dengan kehancuran hatinya. Laras telah menghancurkannya dengan sangat sempurna. Tidak ada pekerjaan, tidak ada tempat tinggal, bahkan orang-orang yang dulu mendukungnya kini menghindarinya seakan ia penyakit menular. Namun, di balik penderitaan yang ia alami, kemarahan mulai tumbuh di dalam dirinya. Ia tidak bisa menerima kekalahan ini begitu saja. Dika tahu bahwa ia telah salah, ia telah mengkhianati Laras, tapi balasan yang ia dapatkan jauh lebih kejam dari yang ia bayangkan. Ia harus bertahan. Ia harus mencari cara untuk bangkit kembali. Dika mencoba mencari pekerjaan di berbagai tempat. Namun, setiap kali ia melamar, ia selalu ditolak. Berita tentang kehancurannya telah menyebar luas, dan tak ada yang mau mengambil risiko dengan mempekerjakannya. Frustrasi, ia mulai mencari pekerjaan kasar. Ia bekerja sebagai kuli di pasar, menjadi supir lepas, bahkan sempat tidur di peran toko. Namun, semua itu tidak cukup untuk mengembalikannya ke kehidupan yang dulu ia miliki. Sampai suatu hari, seseorang dari masa lalunya datang menemuinya. "Dika." Dika menoleh dan melihat seorang pria parubaya dengan jas mahal berdiri di hadapannya. Wajah pria itu tidak asing. Pak Surya. Surya adalah mantan rekan bisnisnya. Ia salah satu orang yang dulu sering bekerja sama dengan Dika sebelum semuanya hancur. "Apa yang terjadi padamu, Nak? Aku tak menyangka kau bisa jatuh sejauh ini." Dika menghela napas, menatap langit yang mendung. "Aku kehilangan segalanya, Pak. Laras memastikan aku tidak punya tempat untuk kembali." Surya tersenyum kecil. "Aku tahu. Aku sudah mengikuti ceritamu dari jauh. Tapi aku juga tahu kau bukan orang yang mudah menyerah." Dika menatapnya penuh harapan. "Apa maksud Bapak?" Surya duduk di sampingnya dan berkata pelan, "Aku punya pekerjaan untukmu. Tapi ini bukan pekerjaan biasa. Jika kau mau kembali ke permainan, kau harus siap mengorbankan lebih banyak." Dika terdiam. Ia tahu bahwa menerima tawaran ini berarti masuk ke dunia yang lebih gelap, dunia yang jauh dari bisnis bersih yang dulu ia geluti. Namun, apa lagi pilihannya? Dika menerima tawaran Surya. Ia mulai bekerja sebagai broker ilegal, menjadi perantara dalam bisnis yang beroperasi di bawah bayangan hukum. Uang mulai mengalir, meski dengan cara yang tidak sepenuhnya bersih. Dalam waktu beberapa bulan,
Dika berhasil mengumpulkan modal yang cukup untuk kembali ke permainan. Ia mulai membangun jaringan baru, menghubungi orang-orang yang bisa membantunya bangkit kembali. Namun, Laras tidak tinggal diam. Ia tahu bahwa Dika sedang mencoba kembali, dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Suatu malam, ketika Dika baru saja keluar dari sebuah pertemuan bisnis rahasia, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasa diikuti. Saat ia berbelok ke gang sepi, sebuah suara mengagetkannya. Kau berpikir bisa kembali begitu saja? Dika menoleh dan melihat Laras berdiri di sana, mengenakan gaun hitam yang elegan, wajahnya dingin dan tanpa ekspresi. Di belakangnya, beberapa pria berdiri dengan sikap waspada. Dika tersenyum miring. Aku tidak menyangka kau akan repot-repot menemuiku langsung. Laras melangkah mendekat. Aku sudah menghancurkanmu sekali, Dika. Jangan paksa aku melakukannya lagi. Dika menatap matanya, mencoba mencari sedikit sisa kelembutan yang dulu pernah ada. Tapi tidak ada. Laras yang dulu mencintainya sudah mati. Ia mendekat dan berbisik, aku tidak akan pergi, Laras. Aku akan kembali. Dan kali ini, aku akan memastikan kau yang jatuh. Laras tersenyum tipis. Kita lihat saja siapa yang akan menang kali ini. Dengan itu, ia berbalik dan pergi, meninggalkan Dika yang berdiri di bawah bayangan lampu jalan. Pertarungan mereka baru saja dimulai. Setelah pertemuan itu, Dika tahu bahwa ia harus berhati-hati. Laras memiliki kekuatan, jaringan, dan uang yang lebih banyak daripada dirinya saat ini. Namun, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Laras. Keberanian untuk bermain kotor. Dika mulai menghubungi orang-orang yang memiliki dendam pada Laras. Ia tahu bahwa dalam dunia bisnis, tidak semua orang menyukai wanita itu. Beberapa orang yang dulu pernah berurusan dengannya memiliki keluhan sendiri. Ia bertemu dengan seorang mantan investor yang merasa dirugikan oleh keputusan Laras di masa lalu. Aku tahu kau ingin melihatnya jatuh, kata Dika dengan nada rendah. Dan aku bisa membantumu mewujudkannya. Investor itu berpikir sejenak sebelum akhirnya tersenyum. Katakan rencanamu. Dika mulai menjelaskan strateginya. Ia akan memanfaatkan orang dalam di perusahaan Laras untuk membocorkan informasi penting. Ia juga mulai menyusun perangkap hukum, mencari celah di mana ia bisa membuat Laras tersandung. Sementara itu, Laras tidak tinggal diam. Ia merasakan ada sesuatu yang berubah dalam bisnisnya. Beberapa kontrak mulai mengalami kendala. Beberapa klien mulai ragu, dan media mulai mengangkat rumor-rumor tentang kejanggalan di perusahaannya. Ia segera memanggil tim kepercayaannya untuk menyelidiki. Dan ketika mereka menemukan bahwa semua jejak mengarah pada Dika, Laras hanya bisa menggelengkan kepala sambil tersenyum. Jadi kau memilih jalan ini, Dika? Bisiknya. Ia tahu bahwa ini bukan hanya permainan bisnis biasa. Ini adalah perang. Dan ia tidak akan membiarkan dirinya kalah. Laras segera menghubungi orang-orang yang lebih berkuasa darinya. Jika Dika ingin bermain kotor, maka ia harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Dalam dunia bisnis, siapa yang memiliki strategi terbaik akan menang. Dan Laras yakin, dirinya masih memegang kendali penuh. Namun, pertarungan mereka baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak akan ada ampun bagi yang kalah. Malam semakin larut, tapi pikiran Laras masih berkecamuk. Ia duduk di ruang kerjanya yang megah, ditemani segelas anggur merah yang berputar pelan di tangannya. Matanya menatap layar laptop dengan fokus yang tajam. Laporan demi laporan menunjukkan bahwa seseorang sedang berusaha mengganggu kestabilan bisnisnya. Dan dia tahu, hanya ada satu orang yang cukup nekat untuk melakukan ini. Dika. Laras tersenyum sinis. Kau pikir bisa menjatuhkanku, Dika? Kau salah besar. Dia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang sudah lama bekerja di bawah perintahnya. Mulai operasinya. Aku ingin semua yang Dika bangun hancur dalam waktu seminggu. Suara di ujung telepon hanya menjawab dengan, "Baik, Bu." Laras meletakkan ponselnya, menyesap anggurnya, lalu kembali menatap layar laptopnya. Ia tidak akan membiarkan Dika bangkit kembali. Tidak kali ini. Keesokan harinya, Dika terbangun dengan perasaan yang aneh. Sudah beberapa hari ini ia merasakan tekanan yang meningkat dalam bisnis gelapnya. Klien mulai menarik diri, uang yang seharusnya masuk entah mengapa terhambat,
dan orang-orang yang bekerja dengannya mulai menghilang satu persatu. Ia menghubungi salah satu orang kepercayaannya, Rian, yang sudah lama bekerja dengannya. Ada yang tidak beres, bro. Suara Rian terdengar panik di telepon. Apa maksudmu? Laras bergerak. Dia menutup semua jalur bisnismu. Orang-orang kita mulai berbalik arah. Sebagian ditawari uang lebih besar untuk meninggalkanmu. Dika mengepalkan tangannya. Ia sudah menduga Laras akan melawan. Tapi ia tidak menyangka secepat ini. Kalau begitu, kita harus lebih cepat, kata Dika tegas. Kita tidak bisa membiarkan dia menang. Tapi bagaimana caranya? Semua rencana kita sudah diketahui lebih dulu. Dika terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada rendah. Kalau begitu, kita ubah permainan. Dika tahu bahwa satu-satunya cara untuk menang melawan Laras adalah dengan menyerang langsung ke sumber kekuatannya, bisnis dan reputasi Laras. Ia mulai menghubungi beberapa wartawan yang dikenal suka membongkar skandal bisnis. Ia memiliki beberapa dokumen rahasia tentang transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh perusahaan Laras di masa lalu. Jika ini bocor ke media, nama Laras akan hancur. Ia juga mulai menghubungi beberapa orang yang merasa dirugikan oleh Laras di masa lalu. Ia menawarkan mereka kesempatan untuk membalas dendam. Laras selalu berpikir dia tidak bisa tersentuh, kata Dika dalam salah satu pertemuannya dengan mantan mitra bisnis Laras. Tapi semua orang punya kelemahan. Aku tahu cara membuatnya jatuh. Beberapa orang mulai setuju untuk bekerja sama dengannya. Dika merasa optimis. Tapi dia lupa satu hal, Laras selalu selangkah lebih maju. Laras sudah memperkirakan bahwa Dika akan mencoba membocorkan informasi. Itu sebabnya ia sudah menyiapkan langkah pencegahan. Ketika Dika mencoba menyerahkan dokumen rahasia ke media, mereka menolaknya. Maaf, Pak Dika, tapi kami tidak bisa menerbitkan ini. Dika mengernyit. Kenapa? Wartawan itu menelan ludah, tampak gugup. Laras sudah menghubungi kami lebih dulu. Dia memberikan dokumen yang menunjukkan bahwa Anda yang sebenarnya melakukan transaksi ilegal. Dika tersentak. Itu bohong. Saya tidak tahu, Pak, tapi yang jelas kami tidak bisa menulis berita ini. Dika membanting ponselnya. Laras benar-benar sudah mengantisipasi semuanya. Dia tidak hanya menutup jalannya, tetapi juga memutarbalikkan keadaan. Tidak hanya itu, beberapa orang yang sudah setuju bekerja sama dengannya tiba-tiba menghilang. Beberapa di antara mereka menghubunginya dan mengatakan bahwa mereka mendapatkan ancaman serius. Dika merasa terpojok. Tapi ia tidak akan menyerah begitu saja. Dika tahu bahwa menyerang bisnis Laras saja tidak cukup. Jika ia ingin benar-benar menghancurkannya, ia harus menyerangnya secara pribadi. Ia mulai menggali lebih dalam tentang kehidupan pribadi Laras. Ia mencari titik lemahnya, sesuatu yang bisa digunakan untuk menjatuhkannya. Dan akhirnya, ia menemukannya. Laras memiliki seorang adik perempuan yang selama ini tidak diketahui publik. Seorang wanita muda yang selama ini tinggal di luar negeri untuk menghindari sorotan media. Jika sesuatu terjadi padanya, Laras pasti akan goyah. Dika mulai merencanakan sesuatu yang lebih ekstrim. Ia tidak akan menyakiti siapapun, tapi ia akan membuat Laras percaya bahwa orang yang paling berharga dalam hidupnya dalam bahaya. Malam itu, Laras menerima sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Apa yang akan kau lakukan jika seseorang yang kau cintai menghilang? Laras menegang. Ia tidak pernah takut menghadapi musuh dalam bisnis, tapi ancaman terhadap keluarganya adalah hal yang berbeda. Ia segera menghubungi orang-orang kepercayaannya untuk memastikan keselamatan adiknya. Tapi dalam waktu singkat, ia menyadari bahwa adiknya memang tidak bisa dihubungi. Laras merasakan ketakutan merayapi tubuhnya. Apa yang kau lakukan, Dika? Gumamnya dengan nada marah. Dika tersenyum dingin saat membaca pesan balasan dari Laras. Kali ini, ia yang memegang kendali. Namun, ia lupa bahwa Laras tidak akan tinggal diam. Mereka bertemu di sebuah tempat tersembunyi, jauh dari mata publik. Laras tiba dengan wajah marah, sementara Dika duduk dengan santai, seolah-olah ia sudah memenangkan permainan. Apa yang kau lakukan pada adikku? Tanya Laras dengan suara dingin. Dika hanya tersenyum. Tenang saja. Dia baik-baik saja. Aku hanya ingin memastikan kau tahu bagaimana rasanya kehilangan sesuatu yang berharga. Laras mengepalkan tangannya.
Kau sudah melewati batas, Dika. Dika menatapnya tajam. Batas? Kau yang lebih dulu menghancurkan hidupku. Laras. Sekarang kau tahu bagaimana rasanya. Laras menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa mereka sudah terlalu jauh. Tidak ada jalan untuk kembali. Dan ia juga tahu, hanya ada satu cara untuk mengakhiri ini. Kalau begitu, katanya pelan, permainan ini akan segera berakhir. Dika menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa maksudmu? Laras tersenyum dingin. Kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Tanpa mereka sadari, perang di antara mereka kini telah mencapai titik di mana hanya satu yang akan keluar sebagai pemenang. Laras berdiri di hadapan Dika dengan ekspresi dingin. Udara di antara mereka terasa berat. Seolah-olah dunia hanya menyisakan mereka berdua dalam permainan berbahaya ini. Setelah sekian lama bertarung dalam bayangan, mereka akhirnya berada di titik akhir dari perang yang mereka mulai. Dika menyeringai, menyilangkan tangan di dadanya. Kau pikir bisa mengalahkanku, Laras? Aku selalu selangkah lebih maju darimu. Laras tidak tergoyahkan. Ia menarik napas panjang, memastikan emosinya tetap terkendali. Kau terlalu percaya diri, Dika. Dan itulah kelemahan terbesarmu. Dika tertawa kecil, tetapi ada sedikit kegelisahan dalam matanya. Ia tahu bahwa Laras bukan lawan yang mudah. Perempuan itu telah menjatuhkannya sekali. Dan kali ini ia harus memastikan tidak ada kesempatan kedua bagi Laras untuk menang. Dika tidak menyadari bahwa selama ini Laras telah mengawasi semua gerakannya. Semua transaksi ilegal yang ia lakukan, semua bisnis gelap yang ia bangun setelah kehancurannya, Laras sudah memiliki bukti untuk semuanya. Laras mengambil ponselnya dan menunjukkan beberapa dokumen kepada Dika. Semua ini cukup untuk mengirimu ke penjara selama bertahun-tahun. Dika, kau pikir bisa bangkit kembali dengan cara kotor? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Dika menyipitkan mata, berusaha memahami situasi. Jadi ini rencanamu? Menggunakan hukum untuk menjebakku? Kau pikir aku tidak punya cara untuk keluar dari ini? Laras tersenyum tipis. Kali ini, tidak ada jalan keluar, Dika. Aku sudah menghubungi pihak berwenang. Mereka sedang dalam perjalanan sekarang. Dika merasa darahnya membeku. Ini tidak seperti yang ia rencanakan. Ia mengira masih punya waktu untuk membalikan keadaan. Tapi ternyata Laras sudah lebih dulu menutup semua celah. Namun, Dika bukanlah orang yang mudah menyerah. Dika menekan sesuatu di ponselnya, lalu tersenyum licik. Kau lupa satu hal, Laras. Aku tidak bermain sendirian. Seakan sesuai isyarat, ponsel Laras berdering. Ia melihat sebuah pesan masuk, dan matanya langsung membelalak. Jika kau tidak membatalkan rencana ini, seseorang yang kau cintai akan membayar harganya. Jantung Laras berdetak kencang. Ia tahu siapa yang dimaksud. Adiknya. Ia menatap Dika dengan kemarahan membara. Kau benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Dika mengangkat bahu. Ini bukan soal aku atau kau, Laras. Ini soal siapa yang berani mengambil langkah terakhir. Kau ingin menang? Baik, tapi bersiaplah kehilangan sesuatu yang berharga. Laras mengepalkan tangannya. Ia tidak bisa membiarkan Dika terus berkuasa, tetapi ia juga tidak bisa mempertaruhkan nyawa keluarganya. Ia harus mengambil keputusan cepat. Dalam detik-detik yang mencekam itu, Laras berpikir keras. Ia tidak bisa membiarkan Dika lolos begitu saja. Tapi ia juga tidak bisa membiarkan adiknya dalam bahaya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul dalam benaknya. Baiklah, Dika, katanya dengan nada lebih tenang. Kau menang. Aku akan membatalkan semuanya. Dika tersenyum penuh kemenangan. Bagus. Kau akhirnya belajar. Laras mengambil ponselnya, berpura-pura menelepon seseorang. Batalkan semua laporan. Jangan lakukan apapun. Dika mengangguk puas. Ia pikir ini adalah akhir dari perlawanan Laras. Namun, ia salah besar. Beberapa menit setelah Laras membatalkan rencananya, suara sirene mulai terdengar dari kejauhan. Wajah Dika berubah pucat. Apa yang terjadi? Kau bilang kau sudah membatalkannya, teriak Dika. Laras tersenyum dingin. Aku tidak pernah benar-benar membatalkannya. Aku hanya mengulur waktu. Dan sekarang,
Permainan ini benar-benar selesai, Dika. Polisi menyerbu tempat itu, langsung mengepung Dika. Ia mencoba melawan, tapi sia-sia. Semua bukti yang Laras kumpulkan sudah cukup kuat untuk menjatuhkannya. Saat borgol dikunci di pergelangan tangannya, Dika menatap Laras dengan penuh kebencian. Kau akan menyesali ini, Laras. Laras menatapnya balik tanpa ragu. Tidak, Dika. Aku hanya memastikan keadilan berjalan. Saat Dika dibawa pergi, Laras menghela napas panjang. Akhirnya, semuanya selesai. Namun, ia tahu bahwa perang ini telah mengubahnya selamanya. Ia bukan lagi Laras yang dulu. Dan itu adalah harga yang harus ia bayar untuk memenangkan pertarungan ini. Beberapa bulan setelah Dika dijebloskan ke penjara, Laras mulai membangun kembali hidupnya. Ia memastikan keluarganya aman, bisnisnya stabil, dan dirinya tetap kuat. Suatu hari, ia berdiri di balkon rumahnya, menatap langit senja. Ia tahu bahwa perang ini telah berakhir, tetapi dalam hatinya, ia tidak merasa sepenuhnya menang. Dika mungkin sudah hancur, tetapi luka yang ia tinggalkan akan selalu ada. Namun, Laras memilih untuk melangkah maju. Karena ia tahu, masa depan masih menunggunya. Dan ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menghancurkan hidupnya. Laras sadar bahwa tidak semua pengkhianatan harus dibalas dengan kebencian. Ia mulai lebih fokus pada kehidupannya sendiri, mencari cara untuk berdamai dengan masa lalunya. Ia pun bertemu dengan seorang pengusaha yang membantunya memahami bahwa kebahagiaan tidak hanya berasal dari kemenangan atas musuh, tetapi juga dari bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan. Jangan biarkan dendam mengendalikanmu, Laras, kata pria itu. Kemenangan sejati adalah ketika kau bisa hidup tanpa terbebani oleh masa lalu. Laras tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa hatinya lebih ringan. Ia melangkah maju dengan keyakinan baru. Ia tidak lagi melihat ke belakang. Karena masa depan yang lebih baik sedang menunggunya.